Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ham Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Juta Priscilla dengan NPM B1A025186, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah hukum pidana yang berjudul Penyertaan dengan dosen pembimbing Ibu Wevi Eftica Sari SHMH. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu penyertaan? Atau kalian sering dengar? Atau bahkan kalian udah tahu? Yang belum tahu, yuk simak video ini. Dalam konteks hukum pidana, penyertaan adalah keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana yang bisa berupa pelaku langsung atau pembantuan yang diatur dalam pasal 20 KUHP baru. Yang dimaksud dengan turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bekerja sama secara fisik melakukan tindak pidana. Meskipun orang yang turut serta melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidana, walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Penyertaan terbagi lagi dalam 5 bentuk yang diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUH. Yang pertama, ada pelaku atau pleger. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Dalam bahasa Indonesia, pelaku diartikan sebagai orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab. Namun, dalam praktik sulit menentukan, terutama dalam hal pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pembuat atau pelaku. Kedudukan pelaku dalam pasal 55 KUHP sering dipermasalahkan karena yang pertama, janggal dan tidak pada tempatnya. Menurut pendapat ini, pasal 55 berada di bawah bab 5 KUHP dengan judul penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Sedangkan penyertaan melibatkan beberapa orang, jadi tidak ada penyertaan apabila orang yang melakukan itu diartikan secara pembuat atau tunggal. Yang kedua, dapat dipahami, karena pasal 55 menyebut mereka yang dipidana sebagai pembuat, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh lakukan, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan. Jadi, dalam pasal 55 ini menyebutkan siapa-siapa yang dinamakan pembuat, jadi pleger juga termasuk di dalamnya. Yang kedua, ada menyuruh lakukan atau don't pleger. Menyuruh lakukan adalah melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Perantara yang digunakan hanya sebagai alat. Pembuat material tidak bisa dipertanggungjawabkan. Don't pleger memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pembuat langsung atau orang yang menyuruh perbuatan dan pembuat tidak langsung, atau orang yang melakukan perbuatan dari orang yang menyuruh perbuatan tadi. Yang kedua, alat yang digunakan untuk berbuat yang dimaksud adalah bukan alat yang mati, yaitu manusia. Dan yang ketiga adalah alat yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Agar seseorang dianggap sebagai alat dan bukan pelaku yang bertanggung jawab, ia harus berada dalam kondisi tertentu saat melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori pasal 44, pasal 48, dan pasal 51 ayat 2 KUHP seperti yang pertama, tidak memiliki pertanggungjawaban pidana karena keadaan jiwa yang tidak sehat, berada di bawah paksaan, berada di bawah kekuasaan orang lain dan tidak memiliki pilihan lain, dan berada dalam kesesatan atau keliruan, misalnya disuruh mengambil barang tanpa mengetahui bahwa itu adalah perbuatan pencurian. Dan yang terakhir, masih di bawah umur dan belum mampu bertanggung jawab secara pidana. Namun, untuk masih di bawah umur tersebut, ada pengecualian, yaitu dalam Undang-Undang SPP Anak, usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 2-18 tahun. Maka, apabila alat yang digunakan berusia kurang dari 12 tahun, ada menyuruh lakukan atau don't pleger. Yang ketiga, turut serta atau mediate pleger. Menurut Memori van Tolchting, mediate pleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan suatu delik. Menurut Pompe, ada 3 kemungkinan dalam pleger, yaitu yang pertama, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Contohnya, A dan B melakukan pemukulan kepada C. Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, yang lainnya tidak. Contohnya, orang bekerja sama untuk melakukan pencopetan dalam sebuah angkot. Satu orang mengalihkan perhatian dengan cara muntah-muntah, sedangkan satunya beraksi mengambil dompet penumpang. Dan yang ketiga, tidak seorang pun memenuhi unsur delik, tetapi secara bersama mewujudkan delik. Contohnya, A dan B melakukan pencurian dengan pengerusakan sebuah rumah. A bertugas merusak kunci rumah, kemudian A berjaga-jaga di depan rumah, dan B mengambil barang di rumah tersebut. Kemudian, syarat adanya mediate pleger.
Yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Di sini, tidak berarti harus ada permufakatan lebih dahulu, tapi sudah cukup apabila ada pengertian antara orang-orang yang akan melakukan kejahatan, yang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sama. Yang kedua, ada pelaksanaan bersama secara fisik. Pelaksanaan bersama di sini bisa diartikan sebagai perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Di sini harus ada kerjasama yang erat dan secara langsung. Yang keempat, ada penganjuran atau witlotter. Penganjuran adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan dalam pasal 20 KUHP. Sarana yang dimaksud adalah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Kemudian, ada syarat penganjuran dipidana. Yang pertama, syarat pada penganjur ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan menggerakkannya dengan menggunakan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 KUHP. Yang kedua, syarat pada yang dianjurkan atau pembuat material. Putusan kehendak dari pembuat material ditimbulkan karena adanya kausalitas dari hal-hal yang sebelumnya. Ada penganjuran ketika pembuat material sudah melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau sudah ada percobaan melakukan tindak pidana. Pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, ada pembantuan atau medeplistik. Pembantuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membantu kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang bisa berupa pemberian bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan yang bersifat aksesoris. Aksesoris yang dimaksud adalah untuk adanya pembantuan harus ada orang melakukan kejahatan, artinya harus ada yang dibantu. Jenis pembantuan menurut pasal 56 KUHP ada dua. Yang pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Caranya tidak ditentukan, hanya merupakan perbuatan pembantu. Kesengajaannya merupakan hanya memberi bantuan. Tidak harus ada kerjasama yang disadari dan tidak mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri. Yang kedua, pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Caranya ditentukan limitatif atau memberi kesempatan, sarana atau alat dan keterangan atau informasi untuk melakukan kejahatan. Nah, itu dia tadi sedikit materi dari tentang penyertaan. Sekian dari aku, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.